Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cindy Anita Putri. Saya alumni mentoring public speaking Akira Batch 2. Sebelumnya di sini saya mohon maaf, bisa dikatakan sangat terlambat untuk upload video ini. Video ini sebenarnya merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi dalam mengikuti kelas public speaking Akira. Tapi karena ada miskomunikasi saya, jadi saya terlambat membuat video tugas akhir ini. Tugas akhir ini sebenarnya sangat penting dilakukan dalam mengikuti kelas public speaking Akira. Kenapa? Karena untuk mengukur sejauh mana saya mendapatkan pengetahuan selama saya mengikuti kelas public speaking Akira, yaitu sejauh mana sih saya menangkap materi dan sejauh mana saya dapat berpublic speaking dengan baik. Jadi waktu itu saya ikut kelas public speaking Akira Batch 2, kalau nggak salah tanggal 11 November 2021, mungkin bisa dibilang udah lama dan saya lupa upload video resume ini, dan alhamdulillah saya bisa upload sekarang. Dan sekali lagi maaf atas keterlambatannya. Jadi waktu saya ikut kelas public speaking Akira yang batch 2 itu sekitar ada 7 sesi atau 7 kali saya ikut kelas public speaking Akira batch 2 dengan beberapa mentor profesional yang saya bisa kenal gitu. Pertama ada Coach Hengki, kemudian ada Kak Trifty, ada Kak Satria, dan ada Coach Eli Supriyadi. Masing-masing coach itu mengisi materi yang berbeda dalam setiap sesinya, dan mungkin di sini saya akan meresum dari materi yang disampaikan oleh beberapa coach yang saya ingat. Langsung saja, jadi materi yang saya dapat dari selama saya mengikuti kelas public speaking Akira Batch 2 itu, yang pertama itu sebenarnya bukan materi, adalah pengalaman atau motivasi bertemu dengan orang-orang baru. Jadi di kelas public speaking Akira itu yang saya dapatkan adalah pengalamannya bertemu dengan orang-orang baru, kemudian dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari jenjang atau tingkat pendidikan yang berbeda, saya dapat mengetahui dan saya dapat belajar dari orang-orang baru. Mungkin saya bisa dibilang cukup pemula dalam berpublic speaking dengan ketemu orang-orang baru dan melihat cara berbicara mereka. Itu sudah sangat membuat saya, wah, jadi orang-orang yang ikut dalam kelas public speaking Akira Batch 2 itu bukan orang-orang yang sembarangan. Mereka sudah cukup mahir dalam berpublic speaking, seperti itu. Apa sih public speaking itu? Public speaking yang saya tahu atau yang saya ketahui adalah cara kita berbicara di depan umum. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu informasi yang didengarkan oleh orang banyak. Dari kata-kata yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan di depan orang banyak itu dapat mempengaruhi orang banyak. Jadi apa yang kita ucapkan itu dapat berpengaruh positif bagi orang yang mendengarkan. Ada 3 aturan dalam mengikuti kelas public speaking di Akira. Yang pertama yaitu kita boleh salah. Yang kedua tidak boleh baper atau nggak boleh baper. Kita udah salah tapi kita nggak boleh baper. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kelas itu 100%. Jadi kita harus berpartisipasi aktif dalam mengikuti kelas Akira public speaking. Kemudian ada limiting belief. Limiting belief itu artinya pembatasan diri. Itu diibaratkan oleh seekor gajah, di mana seekor gajah itu dirantai kakinya. Dan apa sih artinya?
kaki gajah yang dirantai itu, gajah itu berpikir bahwa dengan kakinya dirantai itu dia tidak bisa kemana-mana. Nah, kalau kita ibaratkan diri kita membatasi diri kita. Kita tidak boleh membatasi diri kita. Seperti saya nggak bisa bicara di depan umum gitu. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berani mencoba atau kita harus berani keluar dari zona nyaman kita gitu. Kemudian kita belajar tentang 4 gelombang otak, yaitu ada gelombang delta, gelombang theta, gelombang alpha, dan gelombang beta. Kemudian kita diajarkan bagaimana cara ngomong yang enak dan enak ngomong. Jadi kalau ngomong, apa sih ngomong? Kalau ngomong itu kan artinya kita yang ngomong, ngalir begitu saja. Tapi kalau berbicara, itu artinya kita ngomong yang enak, yang terkonsep. Berbicara itu adalah sesuatu informasi yang kita sampaikan yang terkonsep, tersusun. Ada maksud dan tujuan kita dalam menyampaikan informasi tersebut. Kemudian ada 3 hal penting dalam berpublic speaking yang baik, yaitu yang pertama verbal atau kata-kata itu sekitar 7%, kemudian ada intonasi itu sekitar 38%, dan ada body language atau bahasa tubuh, gestur tubuh itu sekitar 55%. Kita diajarkan juga untuk bisa ngomong yang teratur di depan umum. Artinya bagaimana sih kita ngomong yang teratur di depan umum? Yaitu ada singkatannya, yaitu TALK kalau nggak salah. Jadi ada T-nya itu adalah tahu. Kita harus mencari tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin public speaking, ketika kita ingin berbicara. Kemudian kita harus mencari tahu dengan siapa kita akan berbicara. Kita harus mencari tahu karakter dari audiens kita. Apakah kita berbicara dalam seminar yang besar, bagaimana audiens kita, apakah kita berbicara di depan mahasiswa, apakah kita berbicara di depan peserta didik. Kita harus mencari tahu karakter dari audiens kita. Kemudian ada A-nya yaitu arah. Jadi kita harus mengatur strategi kita. Kita harus bisa menyusun bahan-bahan atau materi-materi yang akan kita sampaikan kepada orang banyak tersebut. Dan L-nya yaitu adalah latihan. Setelah kita mencari tahu audiens kita, mencari tahu karakternya, kita sudah mengatur strategi kita, sudah menyiapkan bahan-bahan materinya, kita harus latihan pastinya kan. Jadi harus menyusun skrip, naskah, dan lain-lain. Kemudian K yaitu kerjakan. Jadi setelah kita mencari tahu, kita sudah mengetahui strateginya, kita sudah latihan, kita harus action, kita harus melakukan. Artinya kita harus mulai berpublic speaking. Dan kita mendapatkan, dan ada tips berbicara yang teratur. Yang pertama yaitu ada relax. Kita harus relax, harus menjernihkan pikiran kita, harus menenangkan pikiran kita untuk mulai berbicara, mengatur pernapasan kita agar kita lebih tenang dalam menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua yaitu kita harus mengarahkan pandangan kita ke audiens. Kita harus bisa memberikan pandangan yang baik kepada audiens kita. Selanjutnya kita harus bisa mulai berbicara yang jelas. Kita harus berbicara yang jelas, kemudian dengan volume yang jelas. Kemudian buat pembicaraannya sedikit namun efektif. Kemudian ada bicara sesuai yang kita pahami, yaitu kita harus menyampaikan informasi sesuai pengetahuan kita, sesuai yang kita pahami. Dan yang terakhir adalah perhatikan bahasa tubuh. Jadi itu materi-materi yang masih saya ingat ketika saya mengikuti Akira Public Speaking yang batch 2. Mungkin masih banyak materi yang diberikan oleh coach-coach yang ada di Akira Public Speaking. Namun yang dapat saya resume adalah beberapa materi tadi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya menyadari masih banyak kekurangan yang ada dalam diri saya dalam berpublic speaking.
Sebenarnya yang harus kita ketahui adalah berbicara di depan umum itu nggak gampang, apalagi di depan kamera juga itu nggak gampang, membutuhkan proses, kita harus terus belajar. Tapi dengan limiting belief itu tadi, kita tidak boleh membatasi diri kita nggak boleh insecure, kita harus tetap berusaha berpikir positif, nggak boleh berpikir kalau kita tuh nggak bisa melakukan sesuatu hal yang belum kita lakukan. Kita harus coba gitu, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Intinya, untuk bisa berpublic speaking itu kita harus memperbanyak kosakata kita harus banyak-banyak membaca buku gitu, membaca buku-buku yang memang membangun kita untuk dapat berpublic speaking. Kita harus membangun relasi-relasi yang positif, berteman dengan orang-orang yang memang mendukung kita dalam melakukan hal-hal yang positif. Terus melatih diri kita di depan kaca yang pastinya. Kalau kita mau berpublic speaking, kita harus melatih diri kita berbicara di depan kaca atau di depan kamera seperti ini supaya mental kita juga terlatih untuk terus meningkatkan kemampuan berbicara kita. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan, atau itu resume yang dapat saya sampaikan selama saya mengikuti kelas Akira Public Speaking yang batch 2. Sekali lagi di sini saya mohon maaf atas keterlambatannya dalam membuat video ini, dan semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat, kurang lebihnya bermanfaat untuk saya sendiri ataupun untuk yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.